Satu kali lagi ya, biar lebih banyak doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini sudah sama-sama mendoakan ya. Jadi arti dari assalamualaikum itu keselamatan buatmu ya. Warahmatullahi, semoga Allah merahmatimu. Wabarakatuh, semoga Allah memberkahimu. Jadi sudah 6 kali kita didoakan dan 1 doa itu pahalanya 10. Jadi berapa? 60 ya. Saya ibu guru ini rata-rata yang pintar ini itu yang putri ya biasanya ya. Putri atau putra yang pintar dulu? Tapi kebanyakan itu yang rata-rata cerdas itu yang putri. Saya mau tes dulu ya. Sambung ayat dulu. Kita mau tes apakah putra atau putri yang pintar ya. Baik. Yang putra dulu. Sambung ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wan. Oke, mantap. Yang putri ini cerdas toh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Berarti laki-laki itu cerdas kebetulan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bisa berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ada yang bisa? Berarti laki-laki cerdas dulu ya. Laki-laki. Oke. Itu cuma intro saja ya, supaya kalian tidak ngantuk ya. Saya yakin semua di sini cerdas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Minta maaf ya Ustaz agak batuk. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya. Ya alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan ya.
Karena nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat iman, nikmat ilmu. Jadi tadi Ustadz ada membaca surah Al-Baqarah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu adalah doa untuk ingatan kita diperkuat dan ilmu kita ditambah. Kata Imam Al-Ghazali ya, kalau orang lagi lagi mendengarkan pengajian ceramah ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi persiapkan catatannya. Sebentar ada pertanyaan bisa dijawab. Ayo silakan. Jangan malu-malu. Sebentar ada pertanyaan bisa dilihat dulu. Jadi pertanyaannya itu dari materi biar dapat hadiah sebentar ya. Jadi ada seorang profesor doktor LC, MA, PhD itu doktor of filosofi, gelar dari luar negeri ya. Itu terlalu banyak gelarnya ya. Tapi orang kalau terlalu banyak gelar, biasa ada timbul kesombongan ya. Jadi suatu hari dokter ini dia dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia setiap pergi kerja itu dia pamit sama istrinya. Sayang, assalamualaikum. Saya pamit kerja ya. Ya, jadi istrinya ini sudah 1 minggu bertanya-tanya. Kenapa ini suami saya? Nggak usah masuk lagi aja, pergi kerja, tidak pernah cium kening saya. Biasanya itu kalau pergi kerja ya termasuk Ustaz, saya cium keningnya istri saya dulu, saya cium keningnya. Tapi ini istrinya bertanya-tanya, sudah 1 minggu ini tidak pernah dia cium kening saya sampai tua ini. Akhirnya dia tanya, sayang, saya perhatikan sudah 1 minggu saya pergi kerja tidak pernah cium kening saya, biasanya dicium. Langsung dalam hati suaminya Nabi Allah, selama ini siapa yang saya cium keningnya? Ternyata usut punya usut, pembantunya dia cium. Dia lupa istrinya karena makanya kita tidak boleh sombong. Karena sedikit saja ilmu ikun Allah berikan kepada kita, ilmu ini sudah hilang ya. Karena kita juga dikasih ilmu itu di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Isra ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan saya hanya memberikan kamu ilmu hanya sedikit saja. Ya, surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 87. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan saya hanya memberikan kamu ilmu sedikit saja ya. Baik. Dalam Islam, hukum-hukum Islam itu ada 5 ya. Yang pertama adalah ada yang namanya halal ya. Yang kedua haram. Haram ini Yang pertama adalah Yang pertama adalah wajib atau fardu. Fardu itu dibagi menjadi 2. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Yang mana itu fardu ain? Yaitu sholat, itu fardu ain. Puasa ya, yang diwajibkan itu. Dan kalau dilanggar berarti berdosa. Terus yang kedua ada namanya haram. Haram lagi dibagi menjadi 2. Ada haram li ghairi ya. Haram li ghairi itu memang makanan itu haram. Contoh
B2, ya, anjing, terus makhluk reptil yang hidup di dua alam. Ada yang tanya, kalau kepiting Ustaz, kepiting itu hidupnya di lumpur, bukan di air, ya. Ya, dia cuma pergi berenang-berenang saja, kasih mandi-mandi dirinya itu, ya. Ya. Ada haram syababi. Haram syababi ini dia sebenarnya halal, tapi karena cara mendapatkannya dia menjadi haram. Contoh, makanan umum haram atau halal? Tapi kalau diperoleh dengan cara mencuri jadi ya itu haram syababi. Ada yang namanya makruh. Ya, makruh kalau dikerjakan itu mengurangi pahala, ya, mengurangi pahala, makruh, ya, dan sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang terakhir ada mubah. Mubah itu dibolehkan. Nah, ini kita sekarang memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan tema menanamkan keteladanan Nabi Muhammad SAW demi mencapai dunia dan akhirat. Tadi ada hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di muka bumi ini, ya, untuk memperbaiki akhlak, ya, untuk memberikan akhlak yang mulia. Nah, jadi Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Jadi kenapa ada siswa yang bolos? Karena tidak berakhlak. Siswa berkelahi karena tidak, ya. Siswa tidak kumpul PR karena tidak, ya. Itu bukan siswa di sini, ya. Siswa di sana. Di sini tidak ada tuh guru, tidak ada toh. Tidak ada yang mau mengaku. Iya. Terus kenapa ada guru yang suka baku bombe? Ya, karena tidak berakhlak. Nah, kenapa ada guru yang suka terlambat? Karena tidak. Jangan kita tahu. Guru-guru di sini tidak ada, ya. Iya, alhamdulillah. Ustaz kita yang terlambat. Tapi Ustaz belum tentu tidak berakhlak. Tadi Ustaz ada siapkan dulu peralatan di sekolah baru izin, ya. Izin. Ustaz sebenarnya izin mau terus reset karena anaknya Ustaz sakit, tapi saya singgah dulu di sini. Dia dirawat di rumah sakit. Mohon doanya, ya. Semoga cepat sembuh. Sudah hari kelima di rumah sakit karena demam berdarah. Ya, oke, kita lanjut. Jadi hukum maulid itu adalah mubah, dibolehkan. Tapi ada yang bilang, Ustaz, maulid itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sesungguhnya yang dibuat-buat itu adalah sesat, dan sesat itu masuk neraka. Iya, jadi sebagian ulama berpendapat ada yang dibolehkan, ada yang katanya bid'ah. Tapi kita ambil pendapat yang dibolehkan, karena ini mengajarkan tentang kisah Rasulullah SAW. Jadi kenapa tadi itu ada yang seperti itu? Karena tidak berakhlak. Dan rata-rata kenapa ada orang yang korupsi? Karena tidak berakhlak. Dan rata-rata yang korupsi itu bukan tamatan SMP, ya. Itu rata-rata minimal gelarnya itu sarjana S1, S2, S3, ya, doktor, ya, S-tontong, ya, gitu. Ya, jadi karena mereka tidak berakhlak. Di surah Al-Mujadilah ayat 10, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman, ya, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Surah Al-Mujadilah ayat 10.
Ya, dan orang-orang yang beriman ya akan dinaikkan derajatnya. Beriman dan berilmu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan beberapa derajat. Kenapa, ada pertanyaan, kenapa beriman dulu baru berilmu, Ustaz? Karena kalau orang yang beriman sudah pasti dia berilmu dan berakhlak. Tapi kalau orang yang berilmu belum tentu dia berakhlak. Contoh orang yang korupsi, ya. Kalau kalian di sini masih ada yang suka membuli, ya, berarti kalian belum berakhlak. Baik, akhlak yang perlu kita contohi dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah itu orangnya sabar, ya. Pernah suatu kisah, Rasulullah itu pulang dari berdakwah, terus dia mendapati istrinya sedang tertidur, ya, dan dia ketuk-ketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah tidak dengar, karena dia pulang. Dia kecil lagi ketuk-ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak dibuka lagi, tidak tambah kecilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak dijawab, akhirnya Rasulullah bentangkan sorbannya dan dia tidur di depan pintu karena dia tidak mau mengganggu istrinya yang tertidur. Akhlak Rasulullah itu sabar, ya. Kalau kita ibu guru, kalau pai tua itu pulang, buka. Baik, kalau dia pai tua itu, atau anak-anak kalian semua pulang, woi mama buka, lapar ini. Itu kalau kita pai tua, itu pai tua itu biasa kalau pulang. Satu kali lagi tidak mau buka, saya hantam kau dengan pintu ini. Baik, bahaya. Kalau Rasulullah, bayangkan Rasulullah sabar, ya. Dia sampai tidak mau mengganggu istrinya. Akhlak yang pertama. Yang kedua, Rasulullah, ya, pandai menjaga lisannya. Dia tidak pernah yang namanya mencela, membuli, ya. Rasulullah itu selalu berkata lembut, ya. Dia lembut terhadap umat muslim, ya, berkasih sayang. Tapi terhadap kafir yang memerangi, ya, ini dari tanda kutip orang-orang kafir yang memerangi, dia sangat tegas, ya. Tapi kalau Rasulullah kan itu berdekatan dengan orang Yahudi, Nasrani, ya, dan mereka berkasih sayang, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar, ya. Tidak pernah membuli. Ya, ada yang di sini suka membuli? Ada. Ya, ada yang temannya. Apalagi biasa di cewek-cewek tuh, kalau dia gosip-gosip temannya, tuh, itu tuh. Apalagi ditambah dengan dia punya mimik muka, yang dia kumpul. Ini aku sama ibu tuh, nah sehingga yang satu bilang, iya tuh, masih mau kok, iya. Jadi kita harus pandai menjaga lisan, ya. Tidak boleh suka bergosip. Nah, ada yang suka gosip-gosip di sini? Banyak. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang penting-penting saja akhlaknya Rasulullah ini yang saya mau sampaikan. Jadi Rasulullah itu menjaga lisan. Yang ketiga, Rasulullah SAW seorang dermawan. Ya. Jadi ada yang tahu apa arti dermawan? Ada yang bisa jawab? Ya, angkat tangan. Langsung dapat aja Bu Guru. Ini salah satu pertanyaan ini. Ada yang tahu dermawan? Ya,
Ada yang tahu? Dermawan itu der tambah mawan, sudah dermawan ya. Iya, jadi dermawan itu adalah yang suka bersedekah, traktir temannya ya, ya, iya, suka traktir temannya ya. Orang-orang yang suka traktir ya, orang-orang yang suka traktir itu panjang umurnya, dan orang-orang yang suka ditraktir itu pendek umurnya. Siapa itu Ustaz yang suka ditraktir itu, yang suka bilang adakah 100? Nah itu sudah ya. Ya, jadi ada cerita ini ya. Lagi makan coto habis. Coto habis itu harganya 40.000 satu mangkok. Ada temannya datang. Bro, sudah nanti saya yang bayar. Masuk mangkok. Terima kasih bro. Ini temannya yang ditraktir kurang ajar juga. Dia telepon lagi temannya 5 orang. Bro, datang sini makanan. Coto. Saya ditraktir ini. Ke sini sudah. Karena temannya dermawan ya. Dia tahu. Akhirnya datang 5 orang. Hari ini yang mentraktir. Tambah kali 140.000 kali 6. Tambah lagi buras STS tapi biar saya bayar. Akhirnya setelah makan, ya orang kalau habis makan ini ditraktir pasti didoakan dong. Semoga rezekimu lancar, betul kan? Semoga panjang umur, selalu diberi kesehatan, dan semoga kita ketemu lagi. Doa yang kurang ajar itu ketemu lagi, mau terus ditraktir ya. Akhirnya dia pergi ke tukang coto, dia tanya, "Pada ini berapa ini?" Sekian ternyata tidak cukup uang mas. Setelah itu tapi dia kenal dengan Pak Dai ini. Pak Dai Camilu. Pak Dai bilang, apa itu Camilu? Catat dulu ya. Jadi dicatat dulu nanti berbayar ya. Jadi Rasulullah itu yang ketiga apa? Dermawan. Yang terakhir, yang keempat. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi terbatasan waktu ya. Yang keempat, Rasulullah sangat sayang dan menghormati orang tua. Ya. Jadi kalau kalian cinta terhadap Rasulullah SAW ya, kalian harus menghormati, menyayangi dan menghormati orang tua. Selain orang tua siapa lagi? Guru ya. Jangan kepala batu disuruh kerjakan PR bikin guru-guru berteriak pelajaran IPA. Buka itu halaman 78, cepat kerjakan. Apa ini tinggal bicara terus main-main? Ada yang begitu gurunya di sini? Ada. Yang mana orangnya? Iya. Ya jangan bikin guru emosi ya. Kalian harus menanamkan akhlak, menyayangi dan menghormati guru dan orang tua. Banyak saya kalau anak muridnya Ustaz itu kalau di depan Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Tapi kalau pinjam HP mau telepon mamanya, halo mak, cepet dulu ya saya jawab. Tahu nih kalau di depan orang, di depan guru bilang Assalamualaikum, ramah, sopan. Kalau dengan mamanya bicara tidak ada salam, langsung suruh jemput ya. Kadang begitu toh. Lebih dihormati guru daripada orang tua. Jadi harus sama. Ya, jadi yang kalian harus contohi adalah akhlak Rasulullah. Yang pertama tadi apa? Kedua? Ketiga? Kalau dermawan kalian harus rajin bermanfaat. Ini biar 1000 dapetin setiap hari ya. Allah itu tidak lihat jumlahnya, tapi lihat istiqomahnya. Yang keempat, ya menyayangi orang. Tapi semuanya itu tidak ada gunanya kalau kalian sholatnya bolong-bolong. Ya,
Ada di sini masih bolong-bolong sholatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang pertama kali dihisab ya. Yang pertama kali dihisab kata Nabi ya. Awwal yuhasabu bihil abadu as-salatu. Jadi yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, semua amalannya baik. Jika sholatnya buruk, semua amalannya buruk. Ya, ini ada pertanyaan. Silahkan dijawab. Ya, ini pertanyaan di alam kubur. Tapi Ustaz bikin ke dalam bahasa Indonesia. Jawab ya, sama-sama ya. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nabimu? Apa kitabmu? Baik, sekarang jawab dengan mulut tertutup. Ya, jawab dengan mulut tertutup dan paksa. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Tidak jelas toh? Dan begitulah orang-orang yang ada sekarang di dalam kubur mau menjawab tapi tidak bisa karena amalannya buruk, sholatnya bolong-bolong, bahkan tidak sholat. Satu kali pertanyaan tidak bisa jawab, dipukul dengan martelunya malaikat mungkar dan itu turun ke 7 lapis tanah di bawah dan diangkat lagi naik, hancur, lebur, turun sampai ke bawah, dipukul langsung turun ke bawah. Dia paksa untuk menjawab. Marrabbuka, ya, man nabiyuka. Satu kali marrabbuka, dibelender lagi, dihantam lagi, turun ke bawah, ya, naik lagi, dinaikkan lagi. Ada itu yang di sosial media, ada yang tentang siksa kubur yang wanita merekam. Nah, itu kan film, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak sholat, ya, itu ada ular yang menemaninya, ya, ada ular yang menemaninya dan dia akan memakan, ya, orang tersebut. Setelah dimakan, rasa sakitnya itu tidak menandingi, tidak ada yang bisa menandingi. Maka dari itu anak-anakku, ya, yang bolong-bolong sholatnya mulai hari ini, ya, jangan sampai ditinggalkan sholat. Ya, paham ya? Kalian bayangkan saja ditanya di kubur tidak bisa menjawab. Kalian bayangkan itu saja, ya. Ya, ya. Baik, mungkin itu saja yang Ustaz bisa sampaikan, ya. Ustaz berpesan, kalau kita cinta Nabi Muhammad SAW, yang pertama kita harus banyak-banyak menyebut namanya dengan cara bersolawat. Apalagi hari Jumat, maksimal ya, minimal 100 kali kalau hari Jumat, ya, atau setiap hari disebut 100 kali, ya, biar terbiasa lisannya. Karena Rasulullah bersabda, "Awalan nasi biyaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat untukku. Baik, Ustaz akhiri ya. Ustaz mau pantun dulu. Ya. Burung cendrawasih, burung pipit. Tolong catatkan ya. Burung cendrawasih, burung pipit. Burung merpati, burung nuri. Burung onta, burung apa lagi? Burung onta, burung onta, burung kasuari. Itulah nama-nama burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.